Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Istiqomah, saya ingin menyampaikan tugas video yang ketujuh tentang menjawab pertanyaan dengan tema subdescription. Untuk poin A, jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidensial berikut ini. 1. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang harus dilakukan motivator adalah mendekati anak tersebut, terusnya memanggil teman-temannya untuk ikut bergabung dengannya, terus memberikan dia pengarahan, ayo masuk kelas, kita main sama-sama. Setelah itu baru kita kasih dulu nih permainan-permainan menyenangkan, permainan yang dia sukai. Setelah dia sudah merasa nyaman atau senang, baru kita memulai proses belajar bersama teman-temannya. 2. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Ketika ada murid yang menangis, motivator harus mendekati si murid tersebut, menenangkannya, terus menanyakan apa sebabnya dia menangis, kenapa dia menangis. Ketika sudah kita tahu jawabannya, posisi duduknya pun harus sebisa mungkin harus dekat dengan kita, terus kalau bisa sih di pangku, jadi dia merasa ada timbul rasa nyamannya. Terus setelah itu kita kasih permainan-permainan yang dia sukai, sehingga perasaan sedihnya itu akan tergantikan dengan perasaan senang dan riang, sehingga siap untuk melanjutkan ke proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid yang lain? Ketika ada murid yang mengganggu murid yang lain, murid yang pengganggu ini nih kita jauhkan dari teman-temannya dan duduknya tuh didekatkan di samping kita. Terus kita kasih pengertian bahwa mengganggu orang lain itu tidak baik. Setelah itu kita tanya kenapa, apa yang membuat dia mengganggu teman-temannya. Ketika sudah seperti itu, kita kasih nih permainan agar dia perasaannya tidak timbul lagi rasa jahilnya kepada teman-temannya. Tuh kita kasih permainan apa sih yang dia sukai, kita kasih tanya dulu dia mau main apa, dia mau melakukan apa. Setelah kita tahu, kita kasih permainan dan dia merasa enjoy, dia merasa senang dengan permainan itu. Ketika sudah rasa jahilnya itu sudah hilang, tergantikan dengan rasa senang, baru kita lanjutkan proses belajar bersama teman-temannya kembali. Terus 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Ketika ada murid yang melamun, kita ajak teman-temannya untuk mendekati dia, terus membuat dia menanyakan kenapa dia melamun. Terusnya temannya juga kita suruh untuk mengajak dia mengobrol lah istilahnya. Apa yang membuat dia melamun itu kita harus cari sebabnya dan sebabnya dulu. Setelah itu baru deh kita kasih, oke deh kita hentikan dulu kegiatan proses belajarnya, kita kasih dulu nih permainan apa sih yang akan membuat dia teralihkan keadaan melamunnya dengan kegiatan yang menyenangkan, sehingga ketika dia sudah senang kembali, sudah ceria kembali dan rasa melamunnya itu sudah hilang, baru kita lanjutkan proses belajar bersama teman-temannya kembali. B. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya adalah yang pertama itu membuat evaluasi murid sesuai dengan levelnya. Yang kedua itu membuat laporan masalah yang timbul selama proses belajar mengajar. Terus yang C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari itu, yang pertama, motivator harus memastikan bahwa keadaan di ruangan kelas itu sudah rapi dan bersih. Yang kedua, motivator juga harus memastikan bahwa dia harus selalu ceria ketika berhadapan dengan murid. Yang ketiga itu, motivator itu harus tidak boleh marah dalam kondisi apapun. Yang keempat, motivator itu tidak boleh mempunyai pikiran atau ucapan anak malas, bodoh, dan lain sebagainya. Yang kelima itu, motivator itu harus memastikan murid itu merasa nyaman ketika masuk ke dalam kelas.
Motivator juga harus memastikan bahwa murid senang berada di dalam kelas. Motivator juga harus memastikan bahwa bila ada murid yang tidak mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas, kesalahan bukan pada murid, tapi pada bagaimana tuh motivator harus mengevaluasi apa yang salah ketika dia melakukan proses belajar. Terus yang ketujuh, motivator harus memastikan bahwa murid melakukan kegiatan yang menghubungkan dengan minat baca dan minat belajar. Terus motivator juga harus memastikan bahwa kegiatan belajar murid itu sudah memvariasikan aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotorik. Dan motivator juga harus memastikan bahwa kegiatan murid itu sudah sesuai dengan tahap perkembangan si murid itu. Terus motivator juga harus memastikan bahwa kegiatan PMR atau pemberian permainan rumah itu sesuai dengan kemauan dan kemampuan si murid. Terus yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak. Motivator mengetahui cara dan kesukaan anak itu dengan cara mencari info ke wali muridnya atau ke orang tua, apa saja sih kesukaannya, karakternya si anak itu. Terus kalau bisa apa yang akan memacu dia ketika dia berasa sedih itu, apa sih kegiatan yang dia senangi sehingga akan merubah rasa kesedihannya itu menjadi kegembiraan dan lain sebagainya itu kepada orang tua murid. Amati dan pelajari. Yang E, amati dan pelajari anak murid Bimba Ayu Duafa yang telah diobservasi, kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Di dalam Bimba Ayu Duafa ini saya memegang dua grup murid ya. Yang pertama itu grup 1 itu di 114 itu ada 3 orang murid. Yang pertama itu bernama Nazir Samgozi, panggilannya itu Sam. Terus karakternya dia itu anaknya aktif dan suka bermain mobil-mobilan dan Lego. Ketika dalam kegiatan proses belajar pun dia anaknya mengerjakan tugas-tugasnya itu dengan senang, dengan gembira, dan dengan antusias. Yang kedua itu ada Muhammad Zain Azumar. Dia anaknya ceria, terus kesukaannya itu bermain bola, dan ketika proses belajar pun dia selalu tersenyum, dia selalu bercanda gitu. Itu yang membuat kegiatan proses belajar itu tidak terasa, atau waktunya pun sudah mau selesai ya. Terus yang ketiga itu namanya Khairunisa. Dia anaknya agak sedikit pemalu, terus kesukaannya itu Frozen, yang berhubungan dengan Frozen, dan anaknya memang sedikit agak pendiam, tapi ketika sudah melakukan proses belajar dan mengisi modul-modul tuh dia selalu antusias juga, dia tidak juga istilahnya selalu antusias dan senang. Terus untuk di grup yang kedua itu di 209 saya hanya memegang 1 murid, namanya itu Azharani Sugyok. Dia itu anaknya ceria, mudah beradaptasi, ketika ditanya pun komunikasi dua arahnya pun enak, ketika ditanya dia menjawab dengan senang, ketika belajar pun dia selalu selalu ada rasa gembira gitu. Terus dan kesukaannya itu bernyanyi, maka ketika ada kegiatan di awal dan di akhirnya itu dengan menyanyi, dia dengan antusias mengikutinya. Itu saja observasi yang saya lakukan di kelas Bimba Ayu Duafa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.